Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat Corolla. Di kesempatan kali ini saya bakal bahas permasalahan AC ya. Nah, karena teman-teman di sini banyak yang tanya atau banyak yang ngalamin masalah ketika di AC mesin jadi drop nih. Itu masalahnya ada di mana? Nah, seperti biasa ya, yang baru mampir jangan lupa tinggalkan subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan tentu saya juga lebih bersemangat lagi ya dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada, terutama pada Corolla Twin Cam. Bukan berarti nggak ngebahas mobil lain ya, tapi memang rata-rata yang saya kerjain Twin Cam. Nah, yang jadi penyebab mesin drop ketika di AC paling sering terjadi itu ini teman-teman, dua komponen ini. Nah, pokoknya dua komponen ini ya teman-teman ya, vakum AC atau idle up AC. Mungkin beda daerah beda nyebut, ada yang bilang ini vakum, ada yang bilang idle up. Kalau saya sih ini sering nyebutnya ini solenoid AC ya. Karena apa? Karena ketika dinyalain ini sebagai keran supaya RPM naik. Nah, RPM naik kan ini jadi narik vakum ini, jadi ini dorong gasnya kayak gitu. Tapi ya nggak masalah, yang pasti ini dua komponen ini yang bikin AC ketika di AC langsung drop. Pasti salah satu di antara ini atau malah dua-duanya bermasalah. Itu sudah pasti ya teman-teman ya. Jadi ketika di AC kok ngedrop, jadi teman-teman semua yang harus dicek ininya. Yang pertama kita cek pada ini ya, solenoid atau idle up atau vakum. Ini kalau ditulisannya sih ini vakum juga. Nah, yang saya bahas ini dulu nih. Sebenarnya di video sebelumnya udah sempat saya bahas ya teman-teman ya, buat mastiin ini tuh bermasalah apa enggak gitu. Nah, caranya seperti apa nih? Jadi sangat mudah ya, dua soket ini tuh positif negatif, kita hubungkan aja langsung ke aki. Kalau masih bunyi cetek-cetek, kemungkinan masih bagus. Ini kemungkinan ya teman-teman ya, bukan berarti itu nggak bermasalah. Karena bisa aja ini masih fungsi cetek-cetek mau ngebuka, tapi kenyataan yang di bawah sini ini mampet, jadi tetap tidak bisa terhubung. Jadi ini fungsinya tuh cuman buat keran angin, buat menarik yang ini tadi teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Di video sebelumnya sebenarnya udah sempat saya singgung ya, apa malah udah saya bahas, saya sendiri juga udah lupa. Yang pasti di sini saya ngalamin lagi. Ini udah saya ganti, tapi kenyataan kok masih bermasalah. Nah, kalau memang seperti itu, atau di sini ada teman yang juga ngalamin, udah diganti ini bang, udah diganti selenoidnya, tapi tetap aja ketika AC on ngedrop. Jadi sebelum ganti ini kita pastiin dulu teman-teman kalau ini memang bermasalah, kayak gitu. Jangan asal beli, wah itu pasti selenoidnya, belum tentu ya. Jadi kita pastiin dulu dengan cara tadi, kita hubungkan langsung ke aki. Kalau masih cetek-cetek, nah misal udah cetek, ini tinggal kita tiup atau kita sedot teman-teman. Kalau bisa berarti normal. Jadi ketika ini dikasih arus bunyi cetek, dan ini ketika kita tiup gini ya, itu masih bisa, nah berarti itu masih normal. Karena memang ini fungsinya buat keran anginnya kayak gitu. Ketika AC nyala ini dapat arus, langsung cetek ini terhubung. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi cukup paham buat mastiin masalah yang ini. Nah, ini kalau masalah lain belum di AC tapi apa itu RPM-nya naik atau ini main terus, berarti ini memang terhubung terus, nggak mau nutup kayak gitu teman-teman. Jadi kerusakan ini tuh terhubung terus atau malah nutup terus kayak gitu teman-teman. Kalau buka terus itu
pasti RPM naik. Karena apa? Karena tanpa AC yang ini tadi, ini ya bautnya ya, ini udah dorong stasioner kayak gitu. Jadi ini udah cukup jelas ya saya ngejelasinnya masalah yang ini solenoid atau idle up atau mungkin disebut vakum AC juga. Aduh, karena memang beda tempat beda nyebutnya ya. Yang pasti ini ada, setahu saya ya ada dua, ada yang cuman bulat kayak kondensor itu atau yang kayak gini, tapi sistemnya sama. Ini universal teman-teman, jadi dipakai ke mobil apa aja bisa, karena memang apa itu fungsinya cuman buka tutup jalur angin. Maksudnya ke mobil apa aja, itu mobil yang masih gunain kayak gini ya vakumnya ya. Kalau mobil-mobil baru mungkin udah beda lagi sistemnya. Nah, sekarang saya bahas permasalahan yang ini teman-teman. Kalau dirasa yang ini tadi udah normal, tapi tetap aja ketika di AC kok masih ngedrop, kita harus mastiin yang ini teman-teman. Sebenarnya ini tanpa kita lepas kita bisa lihat, tapi lebih pasti kalau dilepas. Kenapa teman-teman? Karena kalau dilepas ini kita bisa sedot secara langsung kayak gini teman-teman. Harusnya ketika disedot ini kelihatan enggak nih? Kelihatan ya? Ketika ini tadi disedot, ini tuh langsung turun teman-teman, langsung turun gini, terus mampet, nggak bisa disedot. Tapi ini rusaknya udah bocor, jadi ini saya sedot bisa terus-terusan gitu teman-teman. Jadi ini cuman gerak sedikit kayak gini. Nah kayak gini udah nggak nyampe mentok atau nggak mampu mendorong stasionernya teman-teman. Jadi ini bermasalah. Jadi sebelum ini yang pasti mastiin ini dulu. Nah ini caranya, misal nggak dilepas nih, caranya gimana bang kalau tanpa dilepas? Nah caranya cukup gampang teman-teman. Kita buat mastiin, kita nyalain AC, kita lihat geraknya ini, geraknya baut ini yang buat dorong stasioner. Ini udah saya setel nyampe mentok nih teman-teman, tapi tetap aja ketika di AC ngedrop. Nah ini gerak apa enggak? Kalau sama sekali nggak gerak berarti ini robeknya udah parah. Tapi ini kasusnya, ini masih mau gerak teman-teman, tapi udah nggak kuat nahan itu apa stasionernya, atau yang apa ya itu namanya, yang pasti ini buat nahan itu yang gasnya, handle gas yang di karbu ya, yang maksud saya ya. Tentu teman-teman semua udah paham lah itu. Jadi cukup gampang ya buat mastiin ini. Kalau kita lihat kok ini tetap gerak, saya masih ragu nih sebenarnya masih fungsi apa enggak sih, atau memang tekanan udaranya yang nyedot itu kurang kuat, itu juga bisa teman-teman. Nah caranya gimana? Nah, masih saya singgung lagi ya yang ini ya, jadinya ya ketika ini dinyalain otomatis kan nyedot, hubungannya kayak gini ya teman-teman ya. Nah kita lepas aja selangnya yang ini yang nempel, kita pegang gini ya, nyedotnya kayak gimana. Kalau kuat banget berarti memang ini yang bermasalah. Tapi kalau kayak ragu-ragu, kita lepas ya, kita lepas selangnya ini, kita bersihin ya, atau mungkin ini juga bisa mampet teman-teman, kita tiup gini aja gitu. Kalau memang ditiup lancar dan sedotannya kuat berarti memang ini. Tapi memang kalau sedotannya lemah itu juga bisa aja. Kalau sedotannya lemah itu selangnya yang kotor atau yang ini tadi kotor, masih bisa terhubung, cuman nggak los teman-teman, kurang kuat. Nah sebelum memvonis ininya itu kotor jadi berat sedotannya ya, kita cek dulu dari sumbernya ya, yang di manifold teman-teman, atau jalur-jalur yang ini, jalur vakum ini ya teman-teman ya. Ini kan hubungannya juga sama manifold, karena setiap twin cam itu kadang ngambil jalur utamanya
jalur utamanya, jalur vakumnya itu beda-beda kayak gitu ya. Namanya mobil tua ya teman-teman ya, jadi nggak selalu sama letaknya. Ada juga yang gini ini letaknya gini ya, ada juga yang ngambil dari sini udah kuat. Misal ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya, ada yang ngambil dari sini kuat, ada yang ngambil dari sini nggak kuat, harus pindah di sini misalnya kayak gitu. Ada yang ngambil di sini, ini kalau punya saya di sini udah kuat bang, sudah bisa, tapi ternyata ada yang wah punya saya di situ nggak ada sedotannya. Nah, mungkin mampet, atau ada yang dari sini punya saya nggak kuat, harus yang di sini atau yang di sini ya kayak gitu teman-teman. Jadi kita juga bisa mindah jalur selang vakum. Tapi ya nggak asal mindah ya teman-teman ya, kita pastiin dulu itu kalau dipindah efeknya apa kayak gitu. Nggak asal mindah nanti yang lain itu juga butuh vakum, jadi masalah lain lagi, misal di pijak gasnya kok malah jadi pincang atau kayak gimana kayak gitu teman-teman. Oke, jadi buat mastiin ini cukup gampang ya. Kalau mau langsung pasti ya kita lepas, kita sedot kayak gini ya. Nah, kita sedot langsung kayak gini, nggak apa-apa. Nah ini ketika saya sedot ini harusnya langsung set, atau kita nyedotnya nggak kuat, dan ketika ditiup seperti itu kita juga nggak kuat. Tapi yang pasti bukan ditiup tapi disedot ya teman-teman ya, beda. Disedot kita nyedotnya harusnya nggak kuat, tapi kalau ini enteng banget teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya. Tapi misal masih ada yang bingung, boleh tanya di kolom komentar. Untuk yang mau datang boleh WA ya, nomor saya ada di deskripsi. Lokasi saya di Jogja teman-teman, dekat kampus UNY. Oke, semoga bermanfaat. Salam satu Corolla sejuta saudara. Terima kasih.